어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인. Hello everyone, introducing myself. My name is Nurul Khotimah, NPM 2241127, kelas manajemen 22B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel atau sampling adalah proses dan cara mengambil sampel untuk memperkirakan keadaan suatu populasi. Teknik sampling dibagi menjadi dua jenis, yaitu probabilitas sampling dan improbability sampling. Probability sampling adalah metode pemilihan sampel dari suatu populasi dengan menggunakan kaidah-kaidah probabilitas. Teknik penarikan sampel di mana setiap unsur atau elemen sampling diberi kesempatan yang sama untuk dipilih dalam sampel. Syarat dalam pengungkapan sampel probabilitas adalah tersedianya daftar anggota populasi atau daftar unsur atau elemen populasi, kerangka sampel atau sampling frame. Sedangkan non-probability sampling adalah metode pemilihan sampel dari suatu populasi dengan tidak menggunakan probabilitas kaidah-kaidah. Pengambilan sampel probabilitas caranya sederhana, dengan mengundi elemen atau anggota populasi dan tabel angka acak. Sistematik jenis pengambilan sampling probabilitas di mana setiap unit keka dalam daftar yang dipilih untuk dimasukkan ke dalam sampel. Cluster membagi populasi menjadi banyak subgrup, di mana setiap subgrup terdiri dari atas elemen yang sama. Strategi penarikan sampel acak terstruktur dilakukan dengan membagi anggota populasi dalam beberapa subkelompok yang disebut strata, lalu suatu sampel dipilih dari masing-masing strata. Pengambilan sampel non-probabilitas atau pengambilan sampel secara serampangan tanpa menjelaskan derajat kepresentatifannya tetapi lebih kepada kenyamanannya. Peneliti snowball atau kuota satuan sampling dipilih atau ditentukan berdasarkan informasi dari responden. Proporsi atau judgment satuan sampling dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu dengan tujuan untuk memperoleh satuan sampling yang dimiliki karakteristik yang dikehendaki. Teknik ini biasanya dipilih ketika populasi belum atau tidak ditentukan secara pasti. Teknik ini terbagi menjadi 6 jenis, yaitu purposive sampling. Purposive sampling adalah penentuan sampel berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti. Penetapan itu dilakukan sesuai dengan pertimbangan yang dinilai dapat mewakili populasi. Teknik sampling dalam tipe ini bisa dibilang menjadi salah satu teknik yang paling banyak digunakan dalam penelitian. Sebab teknik ini cenderung menghasilkan sampel yang berkualitas. Hal ini dikarenakan peneliti sudah menentukan sendiri kriteria yang menurutnya akan mempresentasikan populasi. Kelebihan dari metode ini yaitu adalah tujuan dari peneliti akan lebih terarah. Selain itu, sampel juga akan relevan dengan penelitian yang dilakukan, sedangkan kekurangannya adalah tidak bisa menjamin bahwa dapat menjadi representasi populasi. Snowball sampling juga dikenal dengan teknik bola salju. Teknik pengambilan sampel ini dilakukan dengan cara wawancara kepada sampel pertama untuk mengambil sampel berikutnya dan secara terus-menerus, hingga kebutuhan menggelinding dari atas ke bawah. Teknik ini cocok untuk penelitian yang membutuhkan privasi yang tinggi, misalkan pada kelompok-kelompok seperti penderita HIV, penyintas kekerasan seksual, dan lain sebagainya. Accidental sampling adalah teknik pengambilan sampel yang sifatnya lebih in detail. Jadi sampel yang diambil sesuai dengan orang yang memang kebetulan ditemui oleh peneliti. Jadi misalnya adalah peneliti terhadap kepuasan konsumen,
Peneliti bisa menunggu pembeli untuk dijadikan sebagai sampel penelitian. Namun teknik pengambilan sampel jenis ini memiliki kekurangan, yaitu berpotensi membutuhkan waktu yang lebih lama dan responden yang didapat memiliki karakteristik yang bersifat acak. Teknik pengambilan sampel ini adalah dengan cara menentukan jumlah sampel lebih dulu. Misalkan sehari peneliti menetapkan harus mendapatkan 10 sampel untuk diteliti. Kelebihan dari teknik ini adalah pengambilan sampelnya bersifat lebih praktis karena sampelnya sudah diketahui. Sedangkan kekurangannya adalah bias dalam penelitian cenderung tinggi sehingga teknik sampel jenuh. Teknik pengambilan sampel jenuh adalah pengambilan menggunakan seluruh populasi sebagai sampel. Teknik ini digunakan ketika populasi yang akan diteliti kurang dari 30 orang. Sampling sistematis atau systematic sampling. Teknik sampling sistematis dilakukan dengan cara yang sistematis, yaitu misalkan dengan memberikan nomor terhadap populasi yang akan diteliti. Misalnya ketika ingin meneliti 20 siswa, maka sampel itu akan diturunkan dari 1 hingga 20. Cukup sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.